Hello, Jack. Good morning, everyone. Morning, sir. Yeah, selamat pagi semuanya. Welcome back to Cross Cultural Communications. It's going to be the last sessions of the semester anyway, everyone. Yes, we're conducting a simulation on language feature as well as, discussing another topic for the semester, ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia, tentu saja. Untuk pertemuan hari ini ya, kita tiba pada chapter 12, meskipun ada beberapa lompat kita ya. Untuk chapter 12 ini berfokus pada konsep diplomasi budaya dan branding nasional ya, atau nation branding gitu, atau branding negara begitu. Nah, topik ini akan nanti erat kaitannya dengan pertanyaan apa kontribusi atau apa peran yang dapat kita mainkan sebagai akademisi dalam bidang sastra Inggris begitu untuk practical uses di dalam konteks bernegara begitu ya. Barangkali pertanyaan yang selalu diulang-ulang adalah apa kontribusi dari bidang sastra Inggris begitu ya, bisa setara atau bisa sesignifikan dengan apa namanya bidang ilmu yang lain begitu. Nah, dalam konteks diplomasi ya antar negara saya kira tidak perlu banyak pertanyaan lagi bahwa bahasa itu kemudian menjadi berperan cukup signifikan. Meskipun kemudian juga ada yang lebih spesifik lagi mencecar gitu, bukannya yang disebut bahasa itu berbeda dengan sastra itu ya. Mungkin ada yang mengarah ke sana. Namun posisi kita sebagai sastra Inggris itu juga memuat materi-materi berkenaan dengan bahasa Inggris sebagai bahasa untuk keperluan praktis atau untuk keperluan tertentu begitu ya. Tentu saja ini menjadi satu kelebihan kita untuk nantinya dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional ya. Eh, Seperti halnya terlibat dalam misi-misi kebudayaan atau misi-misi diplomatik yang mungkin saja nanti di antara kita ada yang akan berperan, entah itu menjadi staf di kedutaan, entah itu bisa juga bekerja di Kementerian Luar Negerinya begitu ya, atau bahkan menjadi menteri begitu ya, bisa juga. Nah, kita akan mulai dengan konsep cultural diplomacy. Konsep cultural diplomacy ini secara definisi saya kira juga akan memuat diplomasi pada umumnya, di mana sebuah negara tentu saja dalam konteks pergaulan internasional itu membutuhkan allies ya, membutuhkan aliansi, membutuhkan sekutu, membutuhkan negara sahabat untuk kemudian bisa membangun kekuatan ya di kancah global begitu. Nah, dalam rangka membentuk satu ikatan kerjasama yang kuat, satu koneksi yang eh, efektif begitu ya, teman-teman semua, sebuah negara perlu terus berupaya untuk berjejaring. Berjejaring yang dimaksud tentu saja sudah tidak lagi berbicara mengenai individu antar individu begitu, tapi juga di sini lebih berkaitan dengan bangsa antar bangsa, artinya skopnya jauh lebih besar. Nah, chapter ini seperti yang kita baca pada slide begitu ya, akan mencakup pembahasan mengenai perkembangan ya, peran dari diplomasi budaya di dalam mengkomunikasikan, di dalam menjembatani
pemahaman nilai-nilai nasional antar bangsa begitu, termasuk juga di dalamnya adalah budaya antar bangsa dan juga kebijakan-kebijakan yang barangkali bercorak khas negara-negara tertentu begitu. Nah, ini bukan lagi hal baru karena kemudian istilah diplomasi itu sudah sangat lama sekali. Bahkan dalam buku ini juga dijelaskan bahwa istilah cultural diplomasi itu adalah hasil dari apa nih perkembangan ya atau bersifat evolutif ya dari model-model diplomasi yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya begitu. Bahkan sejak era kerajaan-kerajaan begitu ya, sejak belum munculnya republik begitu ya, perkembangan ini kemudian terus mengarah sehingga ada formulasi istilah diplomasi budaya. Pada zaman itu ya, pada zaman apa namanya kerajaan tentu saja istilah ini barangkali belum ada, tetapi bukan berarti prakteknya tidak ada juga. Nah, hanya berbeda istilah. Nah, cultural diplomacy ini nantinya akan berhubungan dengan bagaimana citra sebuah bangsa atau bagaimana sebuah bangsa akan dicitrakan ya dalam konteks pergaulan internasional. Nah, instrumen daripada cultural diplomacy ini bisa beragam ya teman-teman, mulai dari media ya, media ini sangat luas di era sekarang bisa berkaitan dengan media apa namanya berbasis internet tentu saja ya, apakah sosial media, apakah web, apakah YouTube dan lain-lain. Kemudian juga ada berkaitan dengan institusi yang memang ditunjuk secara khusus untuk merancang, mendesain adanya konsep promosi tertentu dari sebuah negara. Kemudian juga melalui pendidikan, ya. Kemudian juga melalui periklanan, begitu ya, dan lain-lain. Nah, untuk era sekarang saya kira jauh lebih kreatif dalam rangka untuk mempromosikan nilai-nilai sebuah bangsa, begitu tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan begitu. Ya, mohon izin, mohon maaf ada beberapa mikrofon yang belum di-mute, mohon bisa di-mute dulu. Udah harus berangkat, nggak boleh siap-siap. Veronica, boleh di-mute dulu, Veronica Niken. Ya, thank you. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi bahwa posisi dari cultural diplomacy ini nantinya akan apa namanya berkaitan dengan bagaimana sebuah negara dicitrakan atau berkaitan dengan konsep nation branding. Apa definisi dari cultural diplomacy? Ada beberapa gagasan yang disampaikan oleh ahli melalui buku ini, di mana cultural diplomacy ini merupakan sebuah cara, sarana, ya, untuk meningkatkan visibilitas sebuah negara di kancah global. Ya, di kancah global ini nantinya leading ke isu politik, ya, isu ekonomi, ya, dan isu-isu yang lain yang kemudian menunjukkan bahwa sebuah negara ini diakui atau tidak ya, mendapatkan rekognisi internasional atau tidak. Saya teringat dalam cerita dosen saya begitu ketika S1, pernah juga saya sampaikan di kelas betapa orang Amerika ya sebagian begitu itu tidak begitu mengenal kata Indonesia. Mereka lebih banyak terekspos dengan istilah atau nama Bali begitu daripada Indonesia sendiri. Nah, kalau kemudian yang terjadi adalah demikian, maka ada sesuatu yang mungkin perlu ditingkatkan dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara yang bisa lebih dikenal lagi begitu. Nah, saya ingat ini mudah-mudahan tidak dimaknai sebagai nuansa politik begitu ya, tapi memang penting juga kita untuk melihat betapa pentingnya ya representasi seorang presiden, seorang kepala negara untuk melakukan tugas diplomasi ini, termasuk juga Menteri Luar Negeri begitu. Belakangan kita lihat presiden kita juga berkunjung ke beberapa tempat gitu, bahkan Pak Mahfud MD itu juga memuji bahwa ini juga sebuah upaya yang cukup bagus ya. Bukan berarti presiden yang lama juga tidak melakukan seperti itu juga begitu. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk branding itu tadi ya, rekan-rekan semua. Nah, barangkali kita akan menelaah juga betapa cultural diplomacy ini bukanlah sebuah aspek yang bersifat apa namanya, bersifat terbatas begitu. Karena kemudian kalau kita lihat di definisi ini ya, cultural practices itu mewujud atau ditunjukkan tidak hanya dari sisi ekonominya saja, tetapi dia harus ditunjukkan, diekspos ya dari sisi apa, misalnya budaya. Budaya ini sementara ini
banyak terlimitasi pada konsep bahwa ia berbentuk kesenian ya. Kesenian itu bisa bermacam-macam. Misalnya kita lihat Korea dengan K-pop-nya begitu ya. Cukup kemudian drawing international attentions begitu. Kemudian berkaitan dengan tradisi atau kemudian lifestyle juga. Nah, apa yang kita nikmati, apa yang kita konsumsi dari luar negeri, misalkan contoh film, kemudian musik begitu ya. Itu juga bagian daripada cultural diplomacy yang mungkin saja barangkali dirancang betul ya oleh negara-negara tertentu dan mendapatkan anggaran-anggaran khusus begitu untuk kemudian bisa mempromosikan negaranya secara soft ya, secara tidak eksplisit begitu. Nah, dari situlah kemudian kita misalkan mengenal budaya-budaya negara lain begitu. Betapa misalkan kita melihat apa misalkan tradisi-tradisi yang berasal dari barat begitu terkait dengan perilaku profesional ya ataupun kemudian standar mengenai satu penanganan masalah begitu ya. Itu kita lihat misalkan melalui film. Oh, kalau orang barat menangani masalah ini caranya seperti itu. Orang barat misalkan dia janjian making appointment biasanya dia on time. Tahunya dari mana? Dari film gitu atau dari hal-hal lain ya. Kemudian merujuk pada pentingnya ya tradisi-tradisi tertentu yang menjadi ciri khas begitu untuk kemudian quote unquote dijual ke negara lain ya. Nah, diplomasi yang digunakan yang menggunakan unsur-unsur ini kemudian tampak lebih soft ya, tampak lebih natural begitu, relatively natural daripada diplomasi yang bersifat formal, bersifat hard begitu, apalagi di mana ada pemaksaan-pemaksaan atau model-model penandatanganan yang terlalu kaku begitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa cultural, misalkan di sini disebut cultural mission ya. Cultural mission itu adalah institusi misalkan semacam Voice of America, At America, atau apalagi BBC, British Council, yang bentuknya biasanya bisa berupa media, bisa berupa LSM, yang lain-lain begitu ya. Yang di dalamnya misalkan syarat dengan kampanye-kampanye ataupun promosi-promosi negara tertentu melalui adanya perhelatan seni, perhelatan olahraga ya, dan lain-lain. Tentu ini bukan sesuatu yang asing ya di telinga kita. Misalkan kita melihat ada satu konser yang secara penuh didanai oleh cultural mission tertentu begitu ya. Maka tidak lain dan tidak bukan sebenarnya itu adalah sebuah upaya di dalam sebuah negara ya untuk mempromosikan dirinya sendiri begitu dalam konteks supaya terjadi pengakuan oleh negara lain. Nah, definisi lain menunjukkan di sini cultural diplomacy itu berupa sesuatu yang disengaja, sesuatu yang by design, ya. Cultural diplomacy is a deliberate policy employed by governments and institutions to increase influence and recognition abroad in the eyes of other countries. Jadi, karena upaya itu berupa upaya yang disengaja, tentu saja konsep itu kemudian menjadi penting di dalam sebelum pelaksanaan cultural diplomacy itu sendiri. Nah, bagaimana dengan peran kita, teman-teman? Barangkali apa yang bisa kita lakukan dalam konteks penguasaan bahasa Inggris ataupun kemudian pengetahuan budaya ini sangat berpotensi ya untuk berperan di dalam exercising cultural diplomacy. Ya, misalkan pengetahuan Anda mengenai budaya, ya pengetahuan Anda mengenai pilihan-pilihan kata di dalam promosi itu sangat andil ya untuk melakukan jenis diplomasi ini. Nah, Anda bisa bermain peran di sana, apakah menjadi tim kreatifnya, apakah menjadi organizer-nya, apakah kemudian menjadi misalkan dalam konteks yang lebih teknis interpreter ya, penerjemah dan lain-lain begitu. Nah, kita dapat berperan di sana. Okay. It involves the exchange of ideas, art, and other cultural aspect, all aiming to foster cultural understanding between nations. Memang salah satu dampak atau tujuan lah ya, tujuan daripada cultural diplomacy ini adalah supaya ada pemahaman ya, supaya ada pemahaman antar bangsa begitu mengenai praktek-praktek budaya yang barangkali sebelumnya bagi mereka itu aneh atau salah atau bagaimana begitu. Kemudian
culture diplomacy ini menjadi satu perhelatan, satu kesempatan bagi bangsa-bangsa tersebut untuk saling mengenalkan. Ya. However, the exchange of culture through special exhibitions, visits by ballet and theater groups and other can have another effect. It can be used not only to improve the political and commercial aspect of the projecting country, but also to improve its overall international standing. Nah, ini yang menjadi tujuan atau efek ya, dampak itu tadi ya, akibat, dampak, atau pengaruh. Jadi mungkin saja satu perhelatan dimaksudkan untuk kepentingan komersil ya, di mana ada tujuan-tujuan pencarian keuntungan finansial. Tetapi dalam hal itu dilakukan oleh sebuah negara dengan misi cultural diplomacy, maka tentu saja pengakuan ya negara lain atas event tersebut itu menjadi penting dan dapat berpengaruh pada posisinya, pengakuannya di kancah internasional. Ya, saya kira tidak sulit ya di era-era sekarang menemukan misalkan terutama di Jakarta begitu yang banyak di sana banyak kedutaan gitu ya, atau tempat-tempat yang memungkinkan adanya apa namanya kunjungan-kunjungan internasional begitu ya, banyak acara-acara yang disponsori oleh cultural missions atau negara-negara tertentu gitu, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan visibilitas negara tersebut. Nah, bahkan ada satu pernyataan di sini dikutip ya dari Direktur British Council, dia mengatakan bahwa kunjungan oleh apa namanya eh, kelompok tari balet resmi kenegaraan begitu dari Inggris dapat lebih bernilai daripada sebuah misi perdagangan. Ya, cultural diplomacy can therefore be seen as third pillar of foreign policy alongside political diplomacy and economic diplomacy. Nah, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mulanya atau awalnya itu bersumber dari atau terinspirasi dari adanya sebuah perhelatan kesenian ya. Misalkan dalam hal kita bicara mengenai isu-isu yang sensitif terkait dengan Palestina Israel, katakanlah ya ada satu kali misalkan perhelatan apa namanya teatrikal ya, di situ ada perwakilan banyak negara yang hadir menonton teatrikal mengenai betapa susahnya apa orang-orang ketika menghadapi peperangan. Nah, mungkin mereka akan terketuk, mungkin mereka akan kemudian mengalami semacam apa namanya ikatan emosional tertentu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian hanya bisa didapatkan dari event-event atau dapat didapatkan dari kegiatan-kegiatan bertajuk cultural apa namanya performance begitu, atau cultural diplomacy dalam hal istilah yang lebih teknisnya. Nah, ini tujuannya adalah seperti itu. Atau kalau kita bicara upaya yang lebih jangka panjang, misalkan ini bisa terkait dengan exchange ya, student exchange, saling bertukar apa mahasiswa atau memberikan beasiswa pada satu negara ya, memberi chance atau kesempatan bagi negara tertentu untuk mengirimkan sebanyak-banyaknya anak bangsa mereka sehingga dapat lebih mengetahui budaya yang eh, baru begitu. Sehingga dalam konteks ini cultural diplomacy dapat bersifat influensial, saya bahkan dikatakan lebih penting daripada misi dagang begitu. Oke, baik sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan atau komentar atau barangkali punya pandangan juga teman-teman mengenai peran kita ya, terutama dalam konteks sebagai mahasiswa sastra Inggris dan apa namanya bagian dari ilmu budaya begitu. Apa yang bisa kita proyeksikan untuk kita perankan di sana? Mari saya nunggu pertanyaan, saya minum dulu ya sebentar ya. Haus nih. Oke, belum ada. Saya lanjut ya. Mengenai perkembangan cultural diplomacy. Dikatakan di sini ya, cultural diplomacy can be seen as part of the evolution of the diplomatic mission, whereby ambassador and other diplomatic staff and their embassies have developed a way of maintaining contact and influence with foreign allies and their courts.
secara ringkas kalau kita cermati di sini bahwa kegiatan berdiplomasi itu bersifat evolutif ya. Artinya evolutif itu sudah sejak dulu ada, namun kemudian berkembang ke dalam beragam bentuk yang lebih efektif begitu. Awal mulanya adalah diplomasi ini dilakukan oleh duta besar atau perwakilan yang kemudian nantinya akan berhadapan dengan court. Court itu bisa dimaknai ya misalkan anggota dewan atau senator atau sebuah forum begitu yang lebih besar. Nah, kemudian berkembang lagi ada perwakilan antar ambassador begitu. Jadi duta besar ke duta besar ya. Nah, ini juga terjadi di era saat ini ya, teman-teman, di mana kita punya kedutaan ya atau duta besarnya kalau orangnya berarti ya, yang kemudian menjalin kerjasama, menjalin komunikasi dengan negara sahabat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ambassador to opinion formers. Nah, ini yang bersifat lebih informal atau tidak terikat dengan 100% ya, tidak terikat 100% dengan negara tujuan untuk berdiplomasi. Ya banyak di antara influencer kita di sosial media itu yang kadang-kadang didatangi oleh ambassador dari negara mana begitu ya. Atau kemudian mengadakan acara bersama begitu. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari negara tersebut untuk semakin meningkatkan visibilitasnya di dalam apa namanya kancah internasional begitu. Nah, pada konteks inilah kemudian posisi influencer kalau di istilah sekarang itu menjadi penting dalam kaitannya untuk ya membangun citra sebuah negara. Karena dia dilirik oleh apa itu namanya? Oleh para duta besar yang menilai begitu apakah ketika saya menjalin kerjasama dengan mereka akan impactful atau tidak begitu ya. Beberapa kali saya melihat ya di sosial media kita itu banyak yang artis-artis yang berfoto dengan duta besar negara mana begitu. Nah, ini penting juga ya teman-teman. Kemudian yang keempat di situ ada ambassador to general public. Nah, to general public ini berarti memanfaatkan channel yang lebih luas lagi, di mana di situ ambassador itu langsung ya terjun kemudian bertemu dengan general public begitu. Ya, kunjungan-kunjungan duta besar itu yang memungkinkan mencapai atau reach apa namanya publik secara umum begitu. Biasanya diorganize oleh apa ini namanya agensi-agensi organizer melalui LSM melalui apa namanya institusi-institusi yang berbasis kemasyarakatan begitu itu juga bisa. Kemudian nation to world ya lewat PBB itu juga bisa ya teman-teman. Oke, ini adalah model-model ya berdiplomasi yang kemudian bersifat evolutif. Oke, kita lanjutkan lagi di poin soft power teman-teman ya. Poin soft power. Soft power di sini berkenaan dengan bagaimana sih sebuah negara itu mendekati ya mitranya dalam hal menjalin kerjasama. Setidaknya ada 3 macam power yang disebut pada buku ini, yaitu yang pertama soft, yang kedua hard, dan yang ketiga adalah apa ini namanya smart power ya, smart power. Soft power itu semacam mengacu kepada pendekatan yang bersifat lembut begitu ya atau pendekatan yang tidak bersifat memaksa atau tidak menggunakan instrumen-instrumen militeristik ya atau lebih berorientasi pada pendekatan yang bersifat ya tadi itu cultural diplomacy itu termasuk di dalamnya sini persuasif ya. Nah, mengapa kemudian istilah soft itu beroposisi ya dengan istilah hard di sini hard power? Karena dikatakan di sini bahwa hard power ini berorientasi pada pemaksaan, ya, yang tidak jarang juga berujung pada peperangan, begitu, untuk memberikan pengaruh pada negara lain itu dengan pendekatan apa, keras, begitu, ya, di mana peperangan ini sebenarnya bukan hanya semacam apa peperangan fisik ya teman-teman, karena kadang-kadang ada juga fenomena di mana pasca perang misalkan ada peninggalan-peninggalan budaya
negara tersebut begitu di negara yang diperangi begitu, atau sebaliknya sikap saling mempengaruhi melalui perang itu ya. Kan banyak sekali misalnya kita melihat peninggalan-peninggalan Belanda di Indonesia, apakah itu dari bangunan, apakah itu dari bahasa, apakah itu dari istilah-istilah, tradisi begitu ya. Yang mana sebenarnya perang itu ya tentu saja bukan hanya sekedar upaya militeristik, tapi juga ada kesan di mana perang ini bernuansa politik begitu ya, karena memiliki tujuan-tujuan pemaksaan, pengaruh gitu. Nah, ini yang disebut sebagai hard power. Nah, ada di sisi lain kita mengenal istilah soft power begitu ya, di mana di sini soft power ini bersifat lebih persuasif ya, dengan pendekatan non militeristik. Dan di sini dikatakan bahwa soft power sebagai apa namanya, sesuatu yang bersifat menarik begitu, itu bergantung pada kemampuan ya untuk mempengaruhi preferensi dari yang lain. Maksudnya adalah tujuan dari soft power ini adalah kemudian supaya negara yang kita dekati begitu bisa bisa apa namanya, bisa tertarik kepada negara kita, menggunakan fasilitas-fasilitas ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat catchy begitu ya, atau kemudian bersifat what is it called, atraktif ataupun bersifat fenomenal begitu, tetapi tetap mempertahankan misalkan karakteristik dari negara tersebut. Ya, di antaranya adalah menggunakan peralatan-peralatan seni. Ya, penyelenggaraan konferensi itu juga termasuk di dalamnya ya. A means of educating the general public and present and future decision maker to think favorably about the country whose country offerings they are enjoying ya. Bersifat propagandis ya. Jadi misalkan ada satu duta besar datang ke sebuah forum, kemudian dia menjelaskan A sampai Z mengenai negara tersebut begitu. Mungkin tidak akan eksplisit bahwa negara saya bagus, negara saya apa cinta damai dan lain-lain, tetapi juga what is it? Di sini mereka bisa menggunakan pilihan-pilihan kata yang bersifat implisit tetapi mengandung makna bahwa eh, mereka mencitrakan negara mereka secara bagus ya. Misalkan berbicara mengenai pariwisatanya, misalkan berbicara mengenai kebijakan-kebijakan yang bersifat humanis begitu ya. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan melalui pendekatan soft power. Nah, soft power ini umumnya, ini wujudnya adalah apa ini? Penggalangan isu-isu apa kemanusiaan ya, terkait dengan pembelaan-pembelaan atau advokasi human rights begitu. Kemudian ada bantuan bencana, kemudian ada isu-isu apa namanya kemanusiaan yang lain ya. Kemudian juga isu lingkungan, kemudian apa pembicaraan mengenai perubahan iklim ya. Ini merupakan beberapa pintu atau beberapa instrumen dari soft power. Ada satu contoh soft power yang dilakukan oleh China. Ini di beberapa kurun waktu ya, misalkan ketika dulu masih ada Soviet Union atau Uni Soviet, itu China pernah memberikan panda ya kepada pemerintah Uni Soviet gitu. Kemudian pernah juga China memberikan panda ke pemerintah Amerika dan pemerintah Inggris begitu. Nah, pemberian barang ini ya, dalam konteks sekarang ini semacam gratifikasi, tapi karena ini antar negara barangkali saya kurang tahu ini konteksnya kalau antar negara itu bagaimana itu. Tetapi tidak lain dan tidak bukan ini adalah mengimplikasikan adanya apa exercise of soft power begitu. Eh, ini untuk soft power ya dan bentuknya macam-macam teman-teman. Soft power can also be used to help a country punch above its weight and develop a stronger international identity. Ya, contoh soft power itu adalah ketika misalkan kita memiliki persepsi bahwa sebuah negara tertentu itu canggih teknologinya, bahwa sebuah negara itu lebih maju ya teknologinya. Nah, kemungkinan ketika kita berpikir seperti itu, maka soft power dari negara tersebut itu sudah jalan secara efektif. Ya mungkin benar adanya bahwa negara tersebut memang kuat ya secara teknologi, tapi bisa aja
Ketika mereka tidak melakukan promosi, tidak melakukan ekspor, mereka tidak akan diketahui. Sehingga upaya di dalam mempromosikan ini, ya, itu juga termasuk diantaranya adalah untuk exercising soft power. Kemudian peran di isu-isu lingkungan, ya, kemudian apa namanya, bantuan-bantuan begitu, keterlibatan di UN, ya, kemudian pemberian apa beasiswa, ya, semakin banyak, ya, kemudian semakin berpotensi meningkatkan visibilitas negara tersebut. Oke. Although the difference between cultural diplomacy and propaganda is subtle, it is still important. Nah, perbedaannya apa dengan propaganda di sini? Propaganda persuades you to believe my point of view, often against your own wills, whereas cultural diplomacy encourages you to identify with my views because you like the kind of views I represent. Ya, lebih soft lah namanya apa cultural diplomacy itu. Sementara propaganda mungkin memang betul-betul apa ya kadang-kadang tidak berbasis fakta begitu ya teman-teman, tidak kadang-kadang tidak berbasis fakta. Ya. The elements of choice is fundamentally important in distinguishing between the two. The other important point is that cultural diplomacy is not limited to states or government, as NGO and high-profile individuals often play an important part, whether sponsored by the state or not. Ini duta-duta para boy bands gitu ya, untuk di konteks K-pop ini mereka menjadi bagian dari cultural diplomacy ya, individu yang punya high profile. Elon Musk itu ya itu juga bagian dari cultural diplomacy sebenarnya ya, bagaimana dia seolah-olah dianggap kesannya adalah mewakili Amerika Serikat begitu, padahal secara kenegaraan mungkin tidak begitu. Nah, inilah yang kemudian jadi dampak dari soft power. Nah, di tengah soft power, hard power itu ada namanya hard power yang didefinisikan di sini sebagai kombinasi ya antara keduanya. Dan salah satu sampel dari kombinasi ini adalah apa ini namanya Amerika Serikat ya, terutama misalnya terkait dengan uh, pembentukan aliansi militer yang dilakukan oleh Amerika, atau kemudian kampanye demokrasi yang dilakukan oleh Amerika, dan sampai berujung kadang-kadang ada penumpasan atau peperangan begitu ya teman-teman ya. Pada konteks ini Amerika dianggap ya menggunakan smart power ya, meskipun ini sudah banyak diketahui oleh negara bahwa ini adalah bagian dari dalih saja begitu untuk menguasai untuk dan lain-lain ya, teori-teori tentang apa konspirasi semacam itu. Apa saja sih yang bisa menjadi instrumen atau alat begitu untuk melakukan cultural diplomacy? Yang pertama adalah cultural mission ya, atau lembaga-lembaga yang memang sengaja dibentuk untuk mempromosikan kebudayaan dalam cakupan yang luas. Ya. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya tadi itu ya, British Council, kemudian di sini disebutkan ada The Servants Institute, Alliance Française, dan lain-lain. Atau The Chinese Confucius Institute. Nah, ini saya pernah melihat di beberapa tempat ya, termasuk waktu saya di Australia itu saya melihat ada Chinese Confucius Institute di sebuah universitas ya, dia diberikan tempat sendiri, apa namanya corner begitu, ada Confucius Institute. Pernah juga di UGM misalkan ada American Corner begitu, atau di UIN sekarang di Semarang itu di UIN ada American Corner. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang disebut sebagai cultural mission ya. Kemudian ada yang lain misalkan language ya, berbahasa Inggris, berbahasa Perancis, Mandarin ya, dan lain-lain, itu termasuk juga bagian dari cultural diplomacy. Arts ya, musik, kemudian apa namanya seni seni rupa, seni pahat ya. Nah, jangan kira teman-teman kita eh, tidak melakukan ini ya. Saya melihat beberapa kali di tayangan media kita begitu, banyak sekali produk-produk Indonesia itu yang diimpor. Nah, di antara yang diimpor ini adalah seni patung ya, seni pahat gitu, di mana diambil dari satu kawasan di Jawa Tengah yaitu Jepara. Nah, ketika nama Jepara itu mulai dikenal misalkan dari ekspor impor itu tadi, maka secara tidak langsung kita juga sedang melakukan diplomasi budaya begitu, di mana apa namanya seni patung ini menjadi salah satu instrumennya.
Kemudian pariwisata ya, Bali jelas ya, Bali, Mandalika kemarin ada apa tuh namanya, GP, MotoGP gitu ya, Formula E dan lain-lain itu termasuk juga bentuk cultural diplomacy ya rekan-rekan ya. Airlines ini penting juga ya. Sering kemudian kita mencitrakan satu airlines tertentu, satu maskapai tertentu ini sebagai representasi dari sebuah negara. Nah, maka ada banyak perankingan-perankingan begitu ya, tidak lain dan tidak bukan untuk mengukur ya seberapa influensial kita di dalam kancah internasional. Kemudian kuliner ya, gastronomi banyak. Saya lihat gudeg itu banyak diekspor juga ya teman-teman, sampai ke Amerika, sampai kemana. Termasuk juga di kaitannya dengan diaspora ya. Banyak sekali diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Yang sering saya tonton itu sebenarnya kalau di Amerika ada orang Surabaya kalau nggak salah, ada seorang orang Surabaya itu namanya Om Martin ya. Dia bekerja di sebuah apa namanya agensi truk begitu, dia jadi sopir, sering berkeliling antar state begitu, dan dia sering memvideo bikin vlog begitu. Nah, di vlog-vlog yang dia buat itu kadang-kadang dia menyorot ada warung-warung khas Indonesia, apakah bernama warung Padang, apakah bernama warung Rames Tegal begitu. Nah, ternyata di situ juga banyak pengunjung dari Amerika asli teman-teman ya, dari orang-orang kulit putih atau orang-orang apa namanya berbangsa lain yang ada di Amerika. Nah, ini upaya sebagai cultural diplomacy. Nah, di mana peran kita dalam konteks menggunakan alat-alat cultural diplomacy ini? Tentu erat kaitannya dengan penggunaan bahasa Inggris ya, di mana kita dianggap lebih mampu gitu untuk apa menggunakan bahasa Inggris dengan apa memformulasikan kalimat-kalimat yang tepat begitu sehingga orang menjadi paham, orang menjadi tertarik mengenai budaya Indonesia gitu ya. Oke, pertanyaan sampai di sini. Saya persilakan jika ada. Kalau belum, yes, Tommy, silakan. Izin bertanya Pak, kalau misalnya di sport itu kemarin kan waktu laganya Indonesia sama Jepang, Indonesia sempat ngebuat kayak seni gitu ya Pak. Itu masuknya juga ke kultural diplomasi juga atau tidak Pak? Untuk seni yang dimaksud ini berlangsung di tempat gitu, ketika apa namanya pertandingan itu berlangsung atau pasca. Saat saat pertandingan berlangsung, jadi Oke. digelarnya langsung pas pertandingan. Oke, kalau ditinjau dari sisi apa psikologi massa barangkali ya ini akan berbeda artinya, berarti mungkin bisa diartikan sebagai bentuk apa support begitu untuk menaikkan apa namanya animo di dalam pertandingan itu gitu ya. Tapi jelas kalau kita melihat di situ ada exposure yang memungkinkan mencakup warga negara lain ya, ini bisa sangat berperan sebagai cultural diplomacy. Tapi perlu diingat juga bahwa cultural diplomacy ini karena tujuannya kemudian adalah untuk membangun citra yang bagus ya, kaitannya dengan nation branding, itu harus memenuhi klausul bahwa apa yang ditampilkan itu sebaiknya gitu ya, itu mencitrakan hal-hal yang baik pula itu. Misalkan kalau berkesenian begitu ya, seninya yang paling tidak dianggap proper begitu ya dengan tampilan-tampilan yang apa namanya menjaga betul ya norma-norma pergaulan internasional begitu. Nah, ini bisa bisa sangat dimungkinkan. Apalagi kaidahnya di situ jelas ya bahwa cultural diplomacy ini berbeda dengan soft power ya, di mana soft power ini yang mengeksersis atau yang melaksanakan adalah negara begitu, sementara untuk cultural diplomacy ini bisa bersifat lebih santai begitu, di mana bisa dilakukan oleh NGO ya, high profile individuals, atau kalau sebagai crowd begitu, sebagai kumpulan gitu ya, itu juga sangat 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 berpotensi untuk mempengaruhi. Nah, sehingga pada poin ini saya kira sangat sangat mungkin itu menjadi cultural diplomacy di dalam konteks apa namanya perhelatan olahraga gitu ya. Nah, mungkin Anda nanti bisa mengukur lagi nih Tommy, misalkan apa dampak dari performance art tersebut begitu. Misalkan berbicara mengenai persepsi ya, setelah pertandingan tertentu ya bagaimana orang Jepang mempersepsikan Indonesia begitu. Dari sisi apa? Dari sisi perilaku supporter begitu. Itu juga juga bisa. Nah,
Memang ada citra-citra yang kemudian tidak enak begitu. Nah, ini juga harus berhati-hati itu karena di situ kemudian apa namanya? Kita membawa nama negara begitu ya, teman-teman. Banyak kasus-kasus di mana kemarin ya, misalkan terjadi di diaspora. Saya ingat ada satu kasus di mana sebagian orang Indonesia yang menjadi apa pekerja migran di Jepang begitu ditengarai begitu ya, merusak fasilitas atau ditengarai melanggar peraturan begitu. Nah, kemudian menjadi viral dan dikenal oleh orang-orang apa diketahui oleh orang-orang publik internasional begitu. Nah, ini kemudian menjadi semacam sebuah ancaman juga bahwa cultural diplomacy kita ternyata tidak berhasil. Kira-kira seperti itu, Mas Tommy. Bagus sekali apa yang Anda ajukan itu ya. Ada yang lain lagi, teman-teman? Belum ada? Baik. Rekan-rekan semua, mohon nanti dapat melanjutkan poin-poin terutama di bagian summary saja. Silakan nanti dilihat apa kaitannya cultural diplomacy, nation branding dan bahasa Inggris Anda formulasikan sendiri ya. Kalau kita bicara mengenai bagaimana ini terkait dengan cross cultural communication, saya kira sangat mudah mengaitkannya di mana komunikasi yang efektif ya komunikasi yang tepat begitu ya gaya berbahasa yang tepat itu ya sangat berpotensi untuk menjalin kemitraan yang prospektif juga. Nah, semakin kita pandai cerdas di dalam berkomunikasi maka semakin pula kita berpotensi untuk menarik perhatian publik di luar begitu untuk kemudian bisa bersimpati pada kita dan hingga akhirnya menjalin banyak sekali kemitraan. Banyak ya di media kita terlihat misalkan isu-isu terkait dengan etika ya dalam berdiplomasi. Waktu itu pernah ada isu di mana ada satu figur tertentu di dalam apa konteks apa namanya pertemuan begitu, ada satu orang atau dua orang yang pakaiannya itu tidak menurut publik tidak pantas atau misalnya menggunakan kaos gitu ya. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi kehati-hatian teman-teman. Bukan masalah kaosnya ya tentu saja, tapi lebih kepada siapa yang akan menikmati adegan itu atau siapa yang akan menikmati kondisi itu. Kalau kemudian sasarannya adalah publik dengan cara berpikir yang konservatif, maka itu sudah menjadi blunder. Tapi lain halnya misalkan dengan publik yang cenderung berpikir lebih santai, lebih apa namanya berorientasi pada target ya. Nah, maka pakaian tidak lagi menjadi masalah. Nah, hal-hal semacam itu menjadi bagian dari aspek komunikasi pula ya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan simulasi eh, language feature yang tertunda. Saya akan coba cek ya urutan-urutan presentasi yang sudah saya dapatkan datanya. Jadi kemarin di hari Jumat saya konfirmasi ada 3 kelompok yang sudah presentasi, yaitu dimulai dari kelompok 10, kelompok 13, dan kelompok 7 ya. Betul ya? Nah, kita akan lanjutkan rekan-rekan semua. Boleh kita mulai dari yang paling atas yaitu kelompok 1. Di sini ada Andisa, Shiva, Priscilia, dan Zarotul Hasanah untuk mempresentasikan percakapan atau simulasi language teacher bad language. Nah, untuk kelompok 1 eh, juga berkenan untuk share script Anda ya, silakan. Kemudian nanti disusul kelompok 2, 3, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Silakan. Baik, Pak. Kami dari kelompok 1 izin mempersiapkan sebentar ya, Pak. Take your time, please. No problem.
Okay, thank you for waiting, everyone. Good morning, Pak Rifka. Good morning, teman-teman semua. We are from Group 1 and we would like to give a sample illustration on bad language usage. For context, we are 4 college students at a cinema cafe and we are currently discussing our favorite celebrities. Whoa, guys, look at my hubby. He's so damn freaking handsome. Damn, he's so hot, it's disrespectful. What do you mean it's disrespectful? Did he do something wrong? Exactly. Why did you insult your own bias? Oh, come on, guys. It's not an insult or anything. It's just a way to express or to say that he's so handsome, and figuratively it is so disrespectful and should have been illegal to do so. Yeah, it's just a cool way to say. Everyone here uses that nowadays every fucking time. But it's just kind of weird, you know? I never knew sweeter words could express such things. But then we just say that they're cool or such things, right? Indeed, it feels unfamiliar. I have never heard someone use that expression before. Damn, you guys are so freaking behind the times. What are you, my grandparents? Hey, no need to insult like that. So, what if we don't know those words? It's very impolite and rude anyway. I don't even understand how you guys feel comfortable saying such things. Right. I still can imagine saying that to someone else here. You know, the very possible things that will happen are either I will get the side eye or even a smack on my head. Hey, cut it out now. Look, we're sorry, okay? We came from different places, you see, with different cultures, of course. So what was considered normal back in our town might be different here. These words, for example, but really, we didn't mean to offend you at all. Hope you understand that. Yeah, listen. Sometimes it is easier to express our sentiments that way. For us, it shows closeness. I see. No, but still, please refrain from using those words too much. It's a bit hard for me to follow. Fair enough. You learn something new every day, I suppose. Speaking of which, the movie is going to start in 10 minutes. Let's get going. Yeah, Let's go. Oke, excellent. Sangat menghayati. Oke, kalau boleh tahu, untuk penggunaan-penggunaan kata di sini itu tentu saja kalau kita lihat, cukup vulgar begitu ya untuk sebuah insult itu, di konteks yang lebih umum begitu. Ini pertemanan begitu ya, grup 1 ya, Yes, sir. konteksnya. Betul, Pak. Oke, kemudian dari sisi tempat ini di mana? Di kafe bioskop gitu Oke, ceritanya. di Jadi kita mau menonton film dan sambil menunggu kita sedang berdiskusi. ya, betul. Nah, mungkin nanti grup 2 juga akan kita lihat, seperti apa untuk demonstrasinya, tapi yang bisa kita pelajari di sini, misalkan dalam konteks penggunaan bad language itu barangkali akan lebih apa namanya, terasa biasa begitu ketika digunakan untuk relasi yang dekat begitu. Meskipun begitu ya tadi ada yang juga menolak atau mengatakan disrespectful ya karena, dia menyasar, apa namanya, orang lain begitu ya, menyasar orang lain atau dalam konteks ini adalah suami temannya begitu. Nah, dalam konteks yang berbeda ketika menyasar dirinya sendiri katakanlah itu mungkin tidak akan dianggap disrespectful ya. Karena juga ada faktor psikologis terkait dengan apa namanya, cemburuan begitu atau kemudian juga ketidakdekatan dengan yang lain gitu. Maka ini menjadi penting untuk dipertimbangkan ya bahwa bagaimana bahasa kita itu bisa disesuaikan dengan siapa yang kita hadapi, kemudian apa yang akan kita bicarakan atau topik itu sendiri. Jadi ada konteks yang harus kita pertimbangkan betul ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nanti saya rangkum lagi untuk kelompok 2 ya supaya karena sama-sama bad language. Thank you. Pak,
izin Yes. klarifikasi. Ya. Untuk kata my hubby ini bukan yang dalam konteks real, Pak. Maksudnya kayak favorite celebrities. Oke. Oke. Itu pun juga dianggap disrespectful ya. Kalau Iya, itu kayak kesayangan gitu loh, Izin Pak. Pak, disrespectful-nya konotasi positif gitu Pak maksudnya. Oke. Ya, got it. Iya. Yeah, he's so hot, it's disrespectful. Okay, I didn't get it, sorry. Ya, saya kira kalau kemudian konteksnya seperti itu artinya tidak lagi ada ketersinggungan kan, karena memang semuanya akrab ya di sini ya. Iya, Pak. Iya Iya kan? seharusnya Pak. Ya, Harusnya. tidak ada ketersinggungan di sini. Dan ini tidak membahas sama sekali tentang perasaan ya, hanya clarifying kata disrespectful itu apa begitu ya. Did he something? Okay, did he Betul do Pak. something wrong? Okay. Iya. Ya. Jadi secara konteks sudah tepat ya. Hanya yang menjadi masalah tadi adalah bahwa ada yang tidak tahu istilah disrespectful itu sebagai apa namanya pengistilahan untuk what is it? It's not it's just a way to express he's too handsome. Oke. Kayak di Indonesia barangkali begini. Ada orang yang mengomentari satu waktu itu saya ingat itu di perhelatan ajang menyanyi begitu. Ahmad Dhani waktu itu mengatakan wah suaranya kurang ajar banget gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, Anda maksudkan ya. Itu Benar, merujuk Pak. pada Iya suara Pak, yang betul. suara yang bagus begitu. Oke. Iya, betul, Pak. I didn't know that. Kalau istilah ini sendiri dalam bahasa Inggris sudah sering digunakan atau belum ya? Kalau kolokwial sering sih Pak saya nemu di sosmed Kolokial dan ya. Oke. film Ya. ya Pak. Ya. Jadi istilah quote unquote kurang ajar di sini itu untuk menunjukkan ekspresi justru memuji begitu. Oke. Betul Pak. Good point. Ya. Terima kasih dan thank you for clarifying. Ya, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Permisi, Pak. Ya, you can start. Mohon maaf, Pak, ini saya tadi belum bisa presensi atas nama Farah. Oh, Anda bukan. Oke. Kenapa nggak bisa presensi? Kurang tahu, Pak, tapi tadi pas saya buka linknya nggak bisa. Tapi saya udah join tim dari awal kok, Pak. Yakin join dari awal? Iya, tadi saya join jam 10.50 kalau nggak salah. Oke, let me check. Terima kasih ya, Pak. Okay. Good afternoon. My name is Natasha, and we are from Group 2 and would like to present our conversation about bad language. But before we start, let us introduce ourselves. My name is Natasha. My name is Arina Shalaila Lahifa. My name is Kaira Udria. My name is Imelkem Diraminang. My name is Leisha Amini Fatiha. Let's begin the conversation. For the context, Kaira, Arina, Leisha, Natasha, and Imelga were having a conversation about the game show on TV, and they were upset with the players of the game show, so swearing started coming out of their mouths. Hey, did you guys see the game last night? It was so messed up. The referee was an absolute idiot.
Oh, don't get me started. The way he handled those polls was just ridiculous. I swear he had this head up his ass the whole time. Seriously, it was like he didn't know a damn thing about the rules. They should fire that guy. Yeah, it was a total shit show. I mean, what the hell was he even looking at the half the time? Every call he met was crap. Right? It was frustrating as hell. I don't usually care much, but last night just was just a whole new level of stupid. Exactly, and then the other team played dirty the entire game. They were practically throwing punches, and the ref didn't do a damn thing. Ugh, I hate that team, bunch of arrogant jerks. They think they're untouchable, but they're just bunch of cheats. Yep, they play like assholes every time, and somehow they still get away with it. It's just not fair. I was yelling at the TV like, "Are you blind, you idiot?" It's honestly embarrassing to watch a game run by morons. That's exactly how I felt. It's a joke. I mean, for once, I did like to see a game where the refs aren't completely useless. That's all from our conversation. So in this conversation, we use bad language to express frustration and anger. We use swearing, for example, idiot, damn, hell, etc. Um, to intense our emotions about the game that we have watched. That's it. Thank you. Ya, kalau dalam simulasi ini sama juga ya, pertemanan juga ya. Artinya sesuatu yang tidak lagi menimbulkan apa itu namanya ketersinggungan, betul ya? Di Ya, Pak. konteks dialog ini ya, oke. Banyak di antara kita yang kemudian menggunakan bad language itu untuk situasi-situasi yang akrab begitu ya. Tapi ada kalanya juga bad language itu digunakan untuk situasi yang bahkan kita tidak tahu sebelumnya itu. Misalkan untuk mengekspresikan kejengkelan kalau kita di jalan raya begitu ya, ada orang tidak berkendara tidak tertib atau mungkin menyalip kita sembarangan begitu ya. Nah, konteks-konteks seperti inilah yang kemudian betul-betul harus berhati-hati ya teman-teman ya, karena kita tidak tahu persis siapa yang kita hadapi atau kemudian dampak apa yang dapat terjadi dalam situasi di luar keakraban begitu. Nah, bad language ini kemudian mestilah dipahami sebagai sebuah what is it called, ekspresi yang sangat berbasis dengan konteks tertentu, sangat bergantung dengan konteks tertentu begitu, sehingga situasi yang berbeda juga mengharuskan adanya bahasa yang berbeda pula. Nah, saya masih ingat di situ ada kata idiot ya. Idiot itu kemudian dulu pernah ada kasus ya, Ahmad Dhani lagi begitu yang kemudian menggunakan kata idiot begitu dan dikasuskan sampai di penjara begitu. Ya simply karena memang pada waktu itu dia menghadapi massa begitu dan dia menggunakan kata itu dan diposting juga begitu ya. Nah, padahal kalau itu terjadi dalam lingkup yang lebih kecil, apalagi mungkin pertemanan begitu ya, ini tidak akan menjadi masalah yang cukup berarti gitu. Nah, selain itu karena konteksnya kedua dialog tadi ya, baik dari kelompok 1, kelompok 2 itu murni dalam bahasa Inggris begitu, dan semuanya juga berasal diasumsikan berperan sebagai orang penutur asli begitu ya. Tidak banyak kesalahpahaman pengertian bad language itu, kecuali yang untuk kelompok 1 tadi ada istilah disrespectful yang dianggap sebagai disrespectful literally begitu, ternyata artinya yang lain. Kalau di grup 2 ini ada nggak yang kesalahpahaman yang serupa begitu? Atau semuanya sebenarnya simply dipahami oleh satu sama lainnya? Tidak ada, Pak. Kita hanya expressing our emotion aja. Oke. Nah, expressing emotions ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. You did well untuk presentasi tentang bad language ya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3, ada false friends. Nanti dilanjut kelompok 4 juga false friends ya. Silakan untuk kelompok 3 bisa mempersiapkan diri.
Oke, kelompok 3, silakan. Baik, Pak. Apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, sudah. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman sekalian dan Bapak. Kami di grup 3 ingin mempresentasikan hasil skrip kami dengan topik False Friend Conversation dengan judul The Gift Misunderstanding. Saya Natasha Astrid sebagai native English speaker. Saya Evi sebagai bilingual English and German speaker. Saya Naomi Frigalesta sebagai native German speaker. Saya Eva Solamalia sebagai native German speaker. Saya Putri Teresia sebagai native English speaker. Baik, mari kita mulai. Ini dimulai dengan a cozy living room decorated for a birthday celebration. I can't believe it's Amel's birthday today. I hope she loves the gifts we brought. I know, right? I picked out something really special. I cannot wait for her to open it. Gifts? I heard someone say they were bringing me a gift. But in German, gift means poison. Are you sure it's safe? Yes, when I heard gift, I thought, why would they give Amel poison for her birthday? That sounds dangerous. Poison? No. In English, a gift is just a present. It's something nice you give to someone to show you care. Exactly. We will never give you poison. That will be awful. This is a classic case of false friends. In English, gift is positive, while in German, gift refers to something harmful or toxic. Oh, now that makes sense. I was really worried about what you might have wrapped up for me. Now that I understand, I'm looking forward to seeing what you all brought without any fear of poison. Trust us, our gifts are safe and sound. Let's get to the fun part, opening them. This is wonderful. I feel so silly now for thinking it might be a poison. It's actually quite common to have these mix-ups between languages. We call them false friends or false cognates. Or like when English speakers say they are becoming something, in German, bekommen means to get or to receive. So if I say I am becoming hungry in German, You would actually be saying I am getting hungry using the wrong word. The correct German for becoming would be werden. Ugh, language is tricky. I once told my German colleague I was bald coming to a meeting. oh no! In German, bald means soon, but in English, it means having no hair. These false friends can lead to such funny situations. Are there more examples? Lots. Like how aktuell in German means current or up to date, not actual like in English. Or when I first learned English, I was confused about brave. In German, brav means will behave or good, especially when talking about children. I remember being so confused when someone said they were smart. In German, smart means stylish or elegant.
Kok berhenti? That's fascinating. So smart dress means something completely different to German speakers? Exactly. And don't get me started on fast. In German, it means almost, not quick. This difference learning language is so interesting and sometimes embarrassing. Well, I'm just glad this turned out to be real presents, not poison. This birthday has turned into quite a language lesson. Maybe we should make a list of these false friends to help other people avoid the same confusion. Good idea. Though I have to say, the gift mix-up might be one of the most dramatic ones. Going from present to poison is quite the jump. Baik, sekian dari kami. Maaf ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, boleh disorot ke bagian yang klarifikasi. Itu give ya. Give tulisannya juga seperti itu ya kalau di bahasa Jerman ya. Halo, grup 3. Mohon konfirmasi. Yes. Betul, tulisannya seperti itu ya. Like exactly the same ya. Oke. Bagian mana yang Anda Pak. tunjukkan sebagai klarifikasi terhadap satu kesalahpahaman itu? Yang bagiannya Amel ini. Ya Pak, dari bagian Amel, Naomi, kemudian Astrid. Itu klarifikasi. Yang orang Jerman juga Amel. Iya, Pak. Okay. I can't believe it's another. I hope she loves the gift we brought. Oh. Ya. Kemudian ada lagi apa tuh? Bald ya. Bald yang artinya soon. Oke. Ya. Ya ada actual juga, betul tuh. Actual English ya. Oke. Ya false friend ini saya kira apa ya? Bisa menjadi fatal kalau kedua orang yang berbeda negara itu tidak punya satu pengetahuan yang luas terhadap satu bahasa pengantar gitu ya. Tapi kalau ada bahasa pengantar sama-sama tahu bahasa Inggris, ketika menjelaskan gitu menjadi lebih bisa dijembatani gitu ya. Nah, intinya di sini sebenarnya kalau Amel diasumsikan sudah cukup lama tinggal di ini di mana konteksnya, di Amerika, di Inggris atau di mana begitu? Itu lebih akan tidak mungkin terjadi lagi begitu karena dia sudah memahami itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, sebagai simulasi saya kira ya mungkin saja ya, apalagi kalau dia baru datang ke satu tempat ya, dan pada akhirnya juga masih diperpanjang lagi di sini. This is a classic case of false friend. In English, give is if positive ya, sementara dalam bahasa Jerman itu apa? Give itu. Coba scroll tadi, saya lagi baca. Poison? Poison ya, poison Yeah. yang berkonotasi negatif begitu ya. Ya. Oke. Ya, intinya adalah yang penting ada penjematan, kemudian kalau orang itu kemudian orang sudah lama tinggal begitu, mungkin ini akan bisa dihindari ya. Terima kasih kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 4, ada Devi Oktaviana, Rika, dan kawan-kawan. Silakan. Jauhkan dari tetangga yang toksik. Tanpa perlu bersusah payah, kita sudah dengan mudah dijauhkan dari orang yang sangat-sangat menyebalkan ini. Masih mendingan Markona. Ini ada Backsound TV ya ini ya. Dimana-mana urusan Laksana Bintang ini lagi nonton TV atau gimana nih? Izin presentasi Bapak. Ya, Good silakan. morning everyone and good morning Pak Ripka. So
let I introduce ourselves. I'm Valencia Putriliana as Indian native speaker, and my friends. Guys, where My are name is you? Fauzan Akbar Radiarto. I'm a native Taiwanese speaker. My name is Luna Putih Aulis Tiawanta. I'm a Singaporean speaker. And I'm Rika Yuniarti, American native speaker. And I'm David Baviana, native French speaker. And I'm Crystal Zofeni Colin as a native British speaker. So today we're going to demonstrate our topic about false friend. So the context is the interaction between a British woman, Jove, which is Jove, and a 5 international student who are get lost. And Luna from Singapore, like what we already said before, approaches Jove for help in finding the train station, and Jove provide clear direction but uses the term zebra crossing, which confuses some of the students, like Devi from France and Rika from America, and Fauzan from Taiwan, and Fallen from India, that express their confusion about the term zebra crossing. Excuse me, can you help us? We are like super lost lah. How to go to the train station? Oh, absolutely. It's not far. Walk straight down this road, take the first left, and you'll see the station at the zebra crossing. Zebra? Qu'est-ce que c'est? Why is it called zebra crossing? It's the black and white strip crossing for pedestrians. Oh, you mean pedestrian crossing, right? Not a real zebra? Yes. No real zebras involved. Acha, but why not use a pedestrian crossing? Zebra is a bit confusing, no? Acha. Yeah, we just say crosswalk back home. Oh, well, in Britain, we call it a zebra crossing. It's just how we do things here. Oh, okay. So you mean we just go straight? Yes, walk straight ahead, take the first left, and it's right there. You say go down the road, but down? It sounds like downstairs. Yeah, why not just say go straight? You've got a point. In British English, go down just means walk along the road. But yes, straight works too. After we turn left, do we need to walk further? No, the station will be right at the crossing. Wow, okay. So we just walk straight, turn left, and then station at the crossing lah. But this zebra, why not call it something more normal? Devi, it's just British slang. You're live. Acha, thank you for clarifying. Sometimes these little words really tries up. Not to worry. Happy to help. It's all part of the fun of traveling, isn't it? Maybe next time we should just use Google Maps. So okay, that's all from us, and we are sorry that if our accent is different because we're not from there. So we are sorry, sir, if our accent is kind of weird or funny. Thank you. No, you don't have to be funny. That's cool. That's awesome. Thank you. Would you please inform us about the nationality of the each speaker in the conversations? Mungkin bisa diinformasikan background nationality-nya itu dari mana saja begitu. Nah, scene-nya ini ya.
Jadi ada Singaporean, French, Taiwanese, Indians, American ya. Jadi ini banyak dari negara yang berbeda begitu. Jadi wajar ya kalau kemudian ada ini masih false friend ya yang menjadi masalah. Nah, false friend yang pertama itu zebra ya. Zebra cross atau zebra crossing, kemudian ditanyakan oleh yang dari Perancis apa qu'est-ce que c'est? Why is it called zebra crossing gitu. Oke. Ini bahkan event untuk satu apa infrastruktur yang hampir ditemui di semua negara ya, ada zebra cross gitu yang kemudian disalahpahami, betul ya? Halo, Betul, kelompok Pak. 4. Iya, Pak. Betul. Iya. Iya, Ya, Bapak, betul. ya boleh dieksplor lagi perbedaannya di mana. Misalkan di sini disebut sebagai zebra crossing, di tempat lain di highlight lagi coba. Nah, ini pedestrian crossing untuk yang Fauzannya dari Taiwan ya, Iya, Fauzan ya. Taiwan, Pak. Oke, Taiwan. Taiwan. Oke, jadi ada zebra cross, ada pedestrian cross. Kalau di Indonesia ya zebra cross begitu, karena menyerupai apa warna dari satu hewan tertentu gitu. Nah, even untuk satu istilah yang kita analogikan mirip dengan satu hewan yang dikenal di seluruh dunia begitu, ternyata juga ada perbedaan. Ada yang lain lagi nggak di bawah? Coba scroll down. Selain pedestrian, zebra cross, ada yang lain lagi nggak? Crosswalk. Crosswalk ini apa? Amerika. Iya, Bapak, Amerika. Amerika begitu kan. Oke. Ya. Ya, ini sebenarnya mungkin yang zebra cross itu yang lebih yang bisa lebih jadi false friend ya, disalahpahami sebagai apa namanya zebra yang menyeberang atau bagaimana begitu, itu bisa ya. Ini bisa juga terkait dengan language variations teman-teman, di mana berbasis aksen ya, berbasis dialek, berbasis aksen yang dapat menimbulkan perbedaan vocabulary. Itu sangat mungkin ya. False friend di sini mungkin bisa lebih kepada pengertian zebra cross yang secara literal itu mungkin bisa berbeda. Oke. Terima kasih kelompok 4. That's good. Dan kita lanjut lagi ke kelompok 5, ada accents ya sebagai language feature yang selanjutnya. Silakan kelompok 5. Ada Zahrani, Keiza, dan kawan-kawan. Bentar. Sebentar, sedang dibuka filenya. No worries, take your time. Good morning, everyone, and good afternoon, Sir Rivka. We are group 5. Here we will present our script with the topic centered around accent. I am Keiza Lavskaraman Putri Asonia from German. I'm Louis from France. I'm Ravida as Chia from Singapore. My name is Josephira as Emily from British. I'm Zahrani as Ren from Japan. So we're going to start now. In a bustling meeting room at the embassy, 5 interns from different corners of the world gather to talk the output of the meeting and plan an upcoming exhibition. There's Louis from France, Sonia from Germany, Emily from Britain, Gia from Singapore, and Ren from Japan. So that's the report from this morning.
No? Why does it say we need to all supplies immediately? Oh, mine says all the supplies for the meeting, or like the room. Wait. I think you mean full, as in full in mobile. No, you love. It's a logistics thing, not a location. Ayo, why all? Don't only need to bring, no? Just say move lah. We need all or whatever lah. No, sorry, but why we make all for surprise? Is a weirding issue. No, no, is a ground, is a movement. All means to other thing, full of something, yeah? Yeah, that is what I'm saying. It all doesn't the place. This is English Walmart. Right, but it isn't all supplies to all. It's neither. It's just bring them. Language makes up really. Lah, should have just said bring here. Can settle easily. No need for all or all lah. I see now. All like pouring, all like moon, no order like digging. We are really need to all over again sometimes, no? These up songs make a big mess. Accents, darling. Or just our interpretation of them. Alors, no other was the exhibition. We have to talk about the decoration. Maybe we'll wrap with the color, no? What and see. Did you say you want zebra color? How does black and white it's a go to 11? Say it's silks on. No, Sonia. He said 3 color. Like the Francais black, no zebra color. I heard zebra too. Ruizu, maybe we can have some origami decoration, eh? Beautiful frames for peace and culture. Wow, Ren, that's so nice lah. But what about some Singapore, Malayan stuff like maybe batik pattern? Mashallah, our culture too. Spot on, Juliet. But I think we're getting ahead of ourselves. Louis, do we have a team sorted, or are we just all over the shop? We need a design. I was thinking we could celebrate our cultures together. Yeah, we must include our cultures. Perhaps we could have different stations representing each country. So that's me. Yes. And we could showcase traditional arts from each country. I could dress the flower for each country. Yeah, what do you think? Wow, perfect idea. Singapore station can have teh tarik demonstration and maybe some batik painting workshop. Very interactive lah. All right, let's finalize this. Each of us will organize our country station with traditional arts, food, and activities. Sound good? Wait, merci mes amis. This is going to be formidable. Hi, let's work together and make it memorable. Steady bomb pipi everyone. We got this lah. Yeah, well, we are a good team. Yeah, let's make it great. Brilliant. Now let's get to work. Okay, that's all from us. Yeah. Thank you. Excellent. Boleh naik ke atas, scroll up. Saya ingin baca konteksnya ya. In a bustling meeting room at the embassy, 5 interns from different corners of the world gathered to talk about the order of the meeting and plan an upcoming exhibitions. Oke, ada dari Prancis, Jerman, Inggris, Singapura, dan Jepang gitu ya. Oke, ada aksen yang terkait dengan pilihan kata nggak di sini? Misalkan mengakhirkan dengan lah ini ya, yang dari Singapura ya. Itu kemudian ada kebingungan nggak dari lawan bicaranya? Kalau yang pertama, Sir, ada di bagian ini. Pas yang Prancis itu bilang whole, itu kan kalau Prancis itu kan identiknya H itu tidak dibaca. Jadi dia bilang, lalu yang bawah, yang Jerman itu mulai confused kayak whole maksudnya itu apa gitu. Oke. Oh ya, I got it. Oke, kemudian kebetulan sangat diverse di sini ya, jadi semuanya dengan aksen masing-masing dan tentu saja ini Anda sudah riset ya pastinya untuk kekhasan dalam pengucapan dan juga pilihan kata ya. Tapi overall penggunaan bahasa Inggris di sini kan standar ya, dalam artian maksudnya semuanya paham lah ya, semuanya paham bahasa Inggris sehingga untuk klarifikasi bisa dengan mudah bisa dilakukan karena masing-masing tahu bahasa Inggris ya secara umum gitu. Profesinya juga sama ini ya, interns gitu ya, interns ya. Ya. I got it. Oke,
Ya, cukup. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Kelompok 5 tentang actions. Terkait dengan action, sebenarnya masih ada satu lagi kelompok 6, tapi waktu sudah 12.20 teman-teman, jadi nanti bisa kita lanjutkan untuk yang belum presentasi maksud saya, bisa ketemu dengan saya di waktu yang kita jadwalkan sesuai kesepakatan. Okay, well, that be all for today's sessions semuanya. Mohon nanti dipelajari lagi untuk materi dari buku, mulai dari chapter 1 sampai 12 ya, terkait dengan cultural diplomacy. Untuk teknis ujian akhir semester atau UAS masih saya pikirkan apakah nanti akan menggunakan mode online lagi seperti sebelumnya dengan case study, atau kemudian nanti bisa menggunakan mode essay yang bukan essay, maksudnya tanya jawab uraian begitu yang dilaksanakan di kelas. Masih tentatif, nanti akan saya kabari lagi kepada format di kelas, tapi yang pasti waktunya sesuai dengan jadwal ya. Begitu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua. Tetap sehat dan kita ketemu di sesi UAS nanti ya. Have a good day. See you, everyone. Baik Bapak, terima kasih. Thank you, sir. See you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.